kondisi pandemik sekarang, banyak sekali orang yang membutuhkan lowongan pekerjaan. Otomatis Departemen HRD itu akan lebih selektif dalam memilih orang karena banyak banget kandidat-kandidat yang bagus di dalamnya. Gini deh, kita simpel-simpel aja dan nyantai ya, obrolannya nyantai. Karena terkait dengan bursa kerja yang tidak terprediksi sekarang. Poin penting yang mau aku sampaikan. Pertama, ketika ada lowongan kerja yang kita dapat atau yang kamu dapat, otomatis kita mesti lihat dulu requirement-nya seperti apa. Kriterianya seperti apa sih yang lagi dibutuhkan sekarang. Ya, karena ketika kita masukin lamaran atau apply suatu job, otomatis kita harus benar-benar tahu ini pekerjaan apa sih sebenarnya, ini bakal ngapain aja, ini bakal tujuannya kemana. Bahkan secara jangka panjangnya kita mesti lihat apakah peluang ini akan membangun karir saya berikutnya, apakah peluang ini akan membuat saya bertumbuh. Ya, dari situ kita harus benar-benar paham dulu dengan permintaan perusahaan. Itu sih poin pertama. Terus dasarnya banget ketika kita udah masuk ke tahap interview ataupun tahap tes, ya. Untuk tahap interview saya bahas ini khusus untuk di tahap interview aja deh. Karena di tahap interview ini sangat menentukan untuk lanjut ke tahap berikutnya. Di tahap interview ini nomor satu yang paling dilihat adalah kepercayaan diri. Di kepercayaan diri itu akan tergambar seberapa besar wawasan kita mengenai job yang sedang kita apply. Dari cara kita berkomunikasi itu basic banget dilihat dari kacamata seorang HRD gitu. Dari kepercayaan diri tadi, contohnya ya, aku nggak mau ngelihat itu dari jarak jauh atau menerawang sesuatu. Sekarang ini aku punya ponakan satu yang benar-benar lagi pengen cari kerja. Dia itu tamat SMA, otomatis lowongan yang dia apply itu sekitaran jadi admin atau jadi sales promotion di mall atau di mana kek, atau di supermarket atau di mana, atau jadi salesman atau jadi apapun itulah yang levelnya masih belum profesional ya. Otomatis dia mesti banyak belajar. Yang paling aku tekankan pertama sekali adalah mengenai percaya diri. Ketika kamu nggak percaya diri, gimana orang nggak percaya untuk nempatin kamu di posisi itu? Terus gimana caranya percaya diri itu? Yang pertama, kamu harus nerima diri kamu dulu. Harus nerima diri kamu. Oh, inilah aku dengan segala kekuranganku yang harus kuperbaiki, yang harus sesuai dengan permintaan perusahaan. Jadi otomatis kita mesti kenal dulu nih sama diri kita, supaya kita bisa benar-benar percaya, oh bahwasanya aku ini benar-benar capable, bahwasanya aku ini adalah kandidat yang match. Begitu. Percaya diri itu juga bisa terlihat dari sikap sehari-hari. Dalam keseharian kita mesti bisa benar-benar ngelihat diri kita, apakah kita masih punya malu-malu ketika jumpa orang lain, apakah kita masih malu-malu untuk berinteraksi dengan orang lain, apakah kita sering bingung ketika berhadapan dengan orang lain, apakah kita sering garuk-garuk kepala atau garuk-garuk sesuatu atau pengen megang sesuatu ketika berhadapan dengan orang lain. Apalagi interaksi ketika berhadapan dengan HRD, itu sangat berat banget untuk orang-orang yang pemula ya. Untuk bagi yang pemula ya, terlepas dari knowledge yang kamu miliki, kita nggak usah bahas knowledge dulu, balikin ke diri sendiri aja deh dulu. Gimana kita pengen lebih terlihat percaya diri, lebih terlihat ya intinya sih sesuai dengan permintaan perusahaan, dan benar-benar seorang HRD itu ngelihat suatu nilai yang bagus untuk kamu gitu.
Itu percaya diri itu kita bisa bangun sendiri. Misalnya kalau kita nggak pede buat ngomong di depan orang lain, ya otomatis kita mesti latihan, practice ya. Misalnya ngomong di depan cermin, itu hal yang basic banget yang udah disampaikan guru-guru sekolahan di universitas. Di saat kita kuliah juga disampaikan bahwasanya kita juga mesti berdiri dengan baik, dengan mimik wajah yang baik. Itu akan sangat membangun kepercayaan diri kita. Kita akan bisa ngelihat kita sendiri gimana sih, apakah aku oke dengan berdiri seperti ini, apakah aku oke dengan mimik wajah seperti ini. Itu bisa kita perbaiki dari diri kita sendiri gitu loh. Next, selanjutnya itu setelah kita refleksi mengenai body language, bahasa tubuh, mimik wajah dan lain-lainnya, selanjutnya tentang gimana kita berbicara. Ketika kita berbicara, apakah kita terdengar baik? Apakah yang kita sampaikan itu bisa dicerna orang lain? Itu juga ada poinnya dalam kepercayaan diri. Ya banyak banget ya orang yang ngomong kadang ya cuma buat konsumsi dia sendiri dan nggak paham sama orang lain, belum tentu dengar yang dia sampaikan, orang lain belum tentu mengerti apa yang dia sampaikan. Yang begitu harus lebih banyak lagi kita belajar ke diri kita sendiri. Dengarkan lagi apa yang kita ucapkan. Misalnya pengucapan huruf vokal A, I, U, E, O. Ketika itu nggak jelas yang kamu ucapin, otomatis orang akan gagal paham dengan apa yang kamu sampaikan. Apalagi dengan intonasi suara mungkin sedikit low, orang akan bingung. Apalagi sampai kamu belepotan ngomong, ya otomatis itu nggak akan menarik sama sekali. Akan kelihatan kamu nggak percaya diri sama sekali dan akhirnya gagal. Ya, poin pertama untuk apply suatu job itu ya prepare deh. Ya selain administrasi yang mesti kamu siapin, diri kamu mesti siap untuk ke tahap berikutnya di tahap wawancara. Tahap wawancara di situ akan kelihatan kamu ini capable nggak untuk posisi ini. Apakah kamu ini benar-benar bisa nggak perusahaan ngelihat kesempatan yang bisa dibentuk di kamu, yang kamu akan bisa berkembang di perusahaan ini dan ngasih kontribusi yang baik untuk perusahaan ini sesuai dengan permintaan perusahaan sekarang. Begitu. Jadi belajar lagi mengenai kepercayaan diri supaya kita itu lebih ready untuk bekerja itu di suatu perusahaan. Saya tekankan banget sama ponakan atau saudara atau teman, ketika kamu interview, ya kamu mesti benar-benar firm bahwasanya kamu lagi apply pekerjaan ini, serius untuk menjalaninya, sudah mempelajari pekerjaan ini sebelum kamu menjalaninya. Itu akan lebih ready sih sebenarnya. Guys, video ini aku bikin cuma buat sharing dan kalau kamu bisa ambil hal yang positif di dalamnya silahkan diambil, kalau enggak ya skip aja. Jadi nggak usah diambil. Selagi aku masih punya pengalaman dan punya knowledge tentang sesuatu, aku akan share ke kalian semua. Kalau nggak suka ya silahkan leave dari video ini juga nggak apa-apa. Yang penting bagi kamu yang ngerasa videonya bermanfaat, silahkan diambil. Semoga kita selalu menjadi manusia yang lebih baik daripada sebelumnya.